Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai peribadahan kita atau renungan kita, mari kita bernyanyi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di sini kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai yang daripada-Mu yang ada dalam hati kami, sehingga kami dapat Tuhan mendengarkan firman-Mu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Terima dan sempurnakan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas mejuah-juah. Bapak, Ibu, saudari, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi saya bacakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Konteks kehidupan pada teks Alkitab ini yaitu bagaimana orang Kristen yang dianiaya oleh bangsa Romawi pada zaman itu. Anak-anak orang tua yang tidak berdaya lagi dianiaya mereka. Walaupun mereka teraniaya, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan di sini Rasul Petrus mengajak anak-anak Tuhan agar setiap orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah Petrus mengajak orang Kristen supaya mereka berbuat baik, saling, dan tidak berbuat yang tidak setaat dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang filsafah yang mengatakan kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Yang dapat mengusir kegelapan hanyalah terang cahaya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Yang dapat mengusir kebencian hanyalah kasih. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita
sedang memiliki musuh, jangan kita membenci musuh itu. Tetapi marilah kita mengasihinya, seperti yang dikatakan oleh Yesus, kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema yang sampai pada kita hari ini yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Marilah kita berbuat kasih dalam diri kita, supaya persaudaraan-persaudaraan yang ada dalam gereja menjadi terwujud. Tidak memiliki tembok-tembok pemisah satu sama lain, tetapi marilah kita bersatu di dalam nama cinta kasih Yesus Kristus, agar nyata, agar setiap pekerjaan-pekerjaan Kristus yang disampaikan kepada kita menjadi terwujud di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang Kristen, kasih merupakan sebuah batu uji dalam kehidupan kita. Kenapa sebagai batu uji? Banyak orang Kristen hanya mengatakan kasih keluar dari mulut saja, tetapi tindakan tidak dapat melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus tidak terwujud karena hal-hal sedemikian rupa. Mahatma Gandhi pernah berkata, kasih di dalam umat Kristen adalah umat yang paling baik, yang paling hebat. Mereka dapat mengasihi musuhnya. Tetapi dia berkata lagi, tetapi banyak jemaat-jemaat orang Kristen yang tidak melakukan perkataan-perkataan atau sifat-sifat yang dimiliki Yesus di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, marilah kita saudara-saudari melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, melakukan kasih dalam kehidupan kita. Mungkin saya boleh bertanya kepada Bapak, Ibu atau saudari-saudara, apa yang menjadi pedoman saudara-saudara atau Bapak, Ibu berbuat baik atau berbuat kasih? Mungkin ada di antara beberapa saudara memiliki alasan berbuat baik atau berbuat kasih karena membalas kebaikan dari seseorang, membalas kasih yang telah diberikannya kepada kita. Tetapi itu merupakan anggapan yang salah. Kita berbuat kasih karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Yesus telah mati di kayu salib, turun dalam kerjaan maut untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berbuat kasih di kehidupan kita, berbuat kebaikan di kehidupan kita, karena Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah memenangkan kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin banyak persoalan-persoalan, banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita. Marilah kita meniadakan masalah-masalah itu, tetapi kita membuat kasih dalam diri kita, agar kasih yang daripada Yesus nyata, real adanya dalam kehidupan kita. Sampai itu firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini. Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kembali kami ke hadapan-Mu Tuhan, karena berkat dan kasih karunia-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, buatlah firman-Mu yang sampai pada kami pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Kami dapat berbuat kasih kepada sesama kami, tidak memilih-milih kepada orang yang manapun, tetapi buatlah itu kasih yang ada dalam diri-Mu menjadi turun kepada kami. Tuhan, kami berdoa, meminta kehadapan-Mu, agar Engkau Tuhan selalu menyertai jalan kami dimanapun kami berada, selalu mengasihi kami, agar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa kami yang baik, kami tahu
kami manusia yang penuh dengan segala dosa dan noda. Kiranya Tuhan Engkau ampunilah itu, supaya kami layak disebut sebagai. Terima dan sempurnakan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom.